Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Gubuk Dongeng. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah angsa bertelur emas dan penyihir jahat. Dahulu kala seorang gadis kecil hidup sebatang kara dalam suatu dusun. Yang dia punyai hanya satu ekor angsa imut yang cantik, warisan kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, angsa dan gadis kecil itu makin tumbuh besar. Sampai suatu hari saat angsa bertelur, gadis kecil itu kaget karena angsa tidak bertelur seperti umumnya, tetapi bertelur sebuah telur emas. Mengetahui angsa kepunyaannya bisa bertelur emas, gadis kecil itu benar-benar gembira. Dia juga menjual telur emas itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, gadis kecil dan angsanya berjumpa dengan seorang pengemis. Saat itu, gadis kecil itu akan menjual telur emas yang hendak dipakainya untuk membeli makanan. Saat menyaksikan pengemis itu, gadis kecil itu berasa benar-benar kasihan. Dia juga memberi telur emas kepunyaannya ke pengemis. Pengemis benar-benar mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada gadis kecil tersebut. Sekian hari setelah itu, saat gadis kecil itu berjalan-jalan dengan angsa kepunyaannya, dia kemudian berjumpa dengan seorang kakek tua yang menangis. Gerobaknya hancur karena ditubruk beberapa kumpulan domba. Gadis kecil itu yang merasa kasihan memberikan telur emas kepunyaannya pada kakek tua itu untuk membeli gerobak yang baru. Kabar mengenai gadis kecil yang mempunyai angsa bertelur emas menyebar sampai ke pelosok negeri. Seorang penyihir jahat yang mengetahui mengenai telur emas itu juga mempunyai niat mencari tahu. Penyihir jahat juga akhirnya menyamar menjadi seorang nenek. Saat menyaksikan gadis kecil dan angsanya lewat, dia memanggil gadis kecil tersebut. Gadis kecil yang cantik dengan satu ekor angsa, sudikah kiranya kau menolong nenek? Cucu nenek sedang sakit dan memerlukan obat, nak. Tutur penyihir jahat itu berbohong. Baik, Nek, saya mempunyai satu telur dan bisa nenek pakai untuk beli obat dan juga makanan. Mudah-mudahan cucu nenek segera pulih ya, Nek, kata gadis kecil itu. Saat penyihir memperhatikan telur angsa pemberian gadis kecil itu betul-betul dibuat dari emas, dia merasa tidak senang hanya mempunyai satu telur. Dia ingin semakin banyak telur emas dari angsa itu. Penyihir jahat itu juga berencana suatu hal. Dia ingin mengambil angsa punya gadis kecil itu. Di waktu malam datang, penyihir pelan-pelan ke rumah si gadis kecil itu untuk mengambil angsanya. Gadis kecil yang tengah tidur nyenyak itu tidak mengetahui jika angsanya akan diculik. Tetapi angsa mengetahui jika ada seorang penyihir jahat yang akan membawanya pergi. Angsa itu melepas beberapa bulu-bulu dari badannya sebelum akhirnya penyihir membawanya jauh ke hutan, ke arah tempat tinggal penyihir jahat. Saat penyihir datang di tempat tinggalnya, dia memerintahkan angsanya itu untuk bertelur. Angsa juga bertelur, tetapi alangkah kagetnya penyihir saat menyaksikan telur yang keluar bukan telur emas. Telur yang dia terima hanya telur biasa. Bahkan juga saat dia membuka cangkangnya, telur itu ialah telur busuk. Penyihir yang kesal mengetahui angsanya tidak bertelur emas, memaksa angsa untuk selalu bertelur. Tetapi tidak ada satupun telur pun yang disebut telur emas. Semua telur yang dikeluarkan adalah telur busuk. Si penyihir makin kesal. Dia akhirnya memotong
perut angsa itu mengharap mendapati telur emas di dalamnya. Tetapi penyihir harus menelan kekesalan karena tidak ada satu telur emas pun yang ada di dalam perut angsa. Saat gadis cilik ketahui angsanya sudah pergi, dia benar-benar bersedih. Dia menduga teman dekatnya itu pergi karena tidak ingin bersamanya lagi. Dia merasa bersalah karena dia menduga angsa sudah lelah bertelur dan meninggalkannya. Gadis cilik menyaksikan beberapa lembar bulu-bulu angsa berceceran. Dia mengambil bulu-bulu angsa itu. Dia simpan bulu-bulu angsa itu dengan baik hanya karena itu yang bisa mengingatkan pada angsa yang sudah lama bersamanya. Bulu-bulu itu diletakkan dalam suatu kotak. Esok harinya saat gadis kecil itu membuka kotak yang berisi bulu-bulu angsa, dia kaget bukan main karena bulu-bulu angsa itu telah berubah menjadi beberapa lembar kain. Gadis cilik yang keheranan mengambil kain itu. Saat menyentuhnya, dia merasa seperti tengah menyentuh angsa kepunyaannya yang lenyap. Dia juga menenun kain untuk menjadikan sebuah pakaian. Sesudah berhasil membuat suatu pakaian, dia membuka kembali kotak tempat menyimpan bulu-bulu angsa. Alangkah kagetnya dia karena kembali mendapati kain-kain yang halus seperti bulu-bulu angsa di dalam kotaknya. Demikian sehari-harinya. Gadis kecil itu pun pada akhirnya jadi pembuat dan menjual pakaian. Karena setiap dia membuka kotak, dia akan mendapatkan kain-kain yang halus seperti bulu-bulu angsa. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.